Puji Tuhan, saya sampaikan selamat malam dan salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Sungguh kita bersyukur malam ini kita boleh kembali bersama-sama beribadah untuk bersekutu dengan Tuhan yang begitu mengasihi kita dan dengan tubuhnya, yaitu jemaat sesama orang percaya. Dan mari malam hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang hidup di dalam roh. Bapak Ibu, setelah minggu yang lalu kita belajar tentang hidup baru di dalam Kristus, maka kita harus maju kepada hidup di dalam roh. Kenapa hidup di dalam roh? Karena kita tidak mungkin dapat konsisten hidup di dalam hidup yang baru kalau kita tidak memberikan hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Hanya orang-orang yang hidupnya penuh dengan Roh Kudus, dia akan secara konsisten hidup sebagai ciptaan yang baru. Tanpa hidup dalam roh, kita akan kembali kepada kehidupan yang lama. Mari kita akan membaca bersama-sama di dalam Galatia pasal 5 ayat 16 sampai ayat yang ke-26. Galatia pasal 5 ayat 16 sampai ayat yang ke-26. Saya membaca untuk kita sekalian, demikian firman Tuhan. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Haleluya. Puji Tuhan. Apakah Bapak Ibu Saudara sekalian pernah mengalami hal yang seperti ini ya? Jadi kita ini sepertinya sepertinya hidup kita ini berjalan di tempat seperti itu ya, tidak maju kemana-mana. Sudah lama kita mengikut Yesus, sudah lama kita jadi Kristen, tetapi tetap saja kita ini orangnya bawaannya gampang marah. Dikit-dikit ngambek ya. Emosian seperti itu. Pernah enggak ada yang mengalami seperti itu? Sudah lama jadi Kristen, sudah lama ikut Kristus, tetapi masih saja sulit mengampuni. Kita sukanya menyimpan kepahitan di dalam hati. Kita jalan di tempat Bapak Ibu ya, keadaan yang seperti itu ya. Kita ikut Tuhan tetapi hati kita sering gelisah. Tidak ada ketenangan, kita mengkhawatirkan segala sesuatu.
Tidak ada damai sejahtera dalam kehidupan kita. Kita tidak mengalami perubahan yang nyata seperti yang dijanjikan oleh firman Tuhan. Kita mungkin masih rajin ke gereja, kita suka menghadiri kebaktian-kebaktian, kita ikut pelayanan bahkan seperti itu. Tetapi kita tetap saja merasa kosong, hidup ini merasa ada yang kurang seperti itu. Bahkan kita sering kali mengalami kelelahan secara rohani. Saya berharap Bapak Ibu tidak ada yang mengalami hal itu. Tetapi kalau ada di antara kita yang mengalami hal yang seperti itu, sepertinya kita berjalan di tempat, kita tidak bertumbuh ke dalam kedewasaan rohani, maka saya mau katakan Bapak Ibu Saudara tidak sendiri. Ya, ada banyak orang Kristen yang hari-hari hidupnya itu seperti mesin otomatis ya. Semuanya itu berjalan rutin, tanpa makna. Rutin, tanpa persekutuan yang benar dengan Tuhan. Hari-hari dia bisa beribadah, bisa melayani, masih berdoa, masih membaca Alkitab. Tetapi hati dan hidup mereka tidak benar-benar dipimpin oleh Roh Kudus. Ini yang sering kali dihadapi oleh orang-orang percaya. Tidak hanya orang-orang percaya zaman sekarang, tetapi pada masa jemaat di Galatia juga mengalami hal yang sama. Mereka ini tahu tentang Allah, mereka ini tahu tentang firman, tetapi tidak hidup bergaul dengan Allah. Seperti Henokh bergaul dengan Allah, seperti Abraham, Ishak dan Yakub bergaul dengan Allah, seperti para rasul bergaul dengan Allah, seperti Yesus bergaul dengan Allah. Banyak orang-orang Kristen yang mengaku percaya tetapi tidak intim dengan Allah, Bapak Ibu. Ini seperti orang yang memiliki mobil yang sangat canggih ya, mobil sekarang ini canggih-canggih. Ya, mobil itu lengkap dengan GPS yang sangat hebat, tetapi tetap saja tersesat karena tidak menggunakan GPS-nya. GPS-nya mati, saudara, tidak difungsikan. Bukankah Roh Kudus sudah dikaruniakan kepada kita sejak kita percaya kepada Yesus? Amin Bapak Ibu. Bukankah tubuh kita adalah bait Allah, bait Roh Kudus? Tetapi masalahnya adalah apakah kita sungguh-sungguh memberikan diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus? Apakah kita sungguh-sungguh membiarkan Allah melalui Roh-Nya menguasai hidup kita, mengontrol hidup kita? Kalau kita tidak hidup penuh dengan Roh, kita akan tetap berjalan di tempat. Kita tidak akan mengalami yang namanya kedewasaan rohani, pertumbuhan ke arah Kristus. Inilah pentingnya bagi kita untuk merenungkan Galatia pasal 16 ayat yang ke-26 ini. Rasul Paulus dia sedang menulis kepada orang-orang Kristen di Galatia. Orang-orang yang terjebak dalam dua ekstrim. Dulunya mereka mengasihi Tuhan. Dulunya mereka dipimpin oleh Roh Kudus. Tetapi pada akhirnya karena pergaulan dengan dunia. Karena ajaran-ajaran sesat. Mereka terjebak dalam dua ekstrim. Ada yang ingin kembali menuruti keinginan dagingnya sendiri, tetapi juga ada yang berpikir bahwa kehidupan rohani akan didapat melalui hukum Taurat. Makanya Paulus berkata demikian, mengapa kamu cepat sekali berbalik dari Kristus yang telah menyelamatkan kamu? Kenapa kamu meninggalkan kasih karunia? Kenapa kamu kembali kepada keinginan daging? Kenapa kamu yang memulai dengan roh kembali kepada hukum Taurat itu? Bapak Ibu, mereka berjalan di dalam jalan yang salah. Dan di dalam Galatia pasal yang ke-5 ini, Paulus menegaskan tidak hanya kepada jemaat di Galatia, tetapi kepada kita juga yang hidup sekarang ini, bahwa hidup Kristen yang sejati hanya bisa dijalani kalau kita hidup di dalam Roh. Manusia baru adalah orang-orang yang hidup di dalam Roh, yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Bapak Ibu, ini bukan pilihan, ini bukan opsional. Hidup dalam Roh itu bukan pilihan,
Ini perintah Tuhan. Saya mau menegaskan, tanpa Roh Kudus Bapak Ibu, kita akan mudah dikalahkan oleh dosa. Amin. Banyak orang Kristen yang masih tidak bisa lepas dari kecanduan, saudara ya. Ya, kecanduan gadget, kecanduan game, kecanduan online. Ya, kecanduan macam-macam lah. Kalau kita nggak hidup oleh Roh, kita akan mudah dikalahkan oleh dosa. Kita akan mudah tertipu oleh ajaran-ajaran yang sesat. Tipu muslihat iblis. Kalau kita tidak hidup di dalam Roh, kita akan mudah kehilangan sukacita, kehilangan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Dan kalau kita tidak hidup di dalam Roh, Bapak Ibu, kita tidak akan mungkin menghasilkan buah-buah hidup yang memuliakan Tuhan. Hidup kita tidak mungkin berdampak untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu sebabnya Bapak Ibu, mari. Malam ini kita akan belajar bersama-sama satu kebenaran yang sangat penting. Bahwa hidup di dalam Roh itu adalah satu-satunya jalan untuk kita bertumbuh ke arah kedewasaan rohani. Amin. Satu-satunya jalan. Kalau kita tidak mau dipimpin oleh Roh, kita tidak mungkin bertumbuh ke arah Kristus. Kita akan berjalan di tempat, kita akan sering putus asa karena kalah terhadap dosa. Kita tidak menikmati kebahagiaan dalam hidup ini, sekalipun kita mungkin sibuk, ya aktif dalam kegiatan-kegiatan yang sifatnya rohani, tapi kalau hati kita, hidup kita, pikiran kita, semuanya lah dari hidup kita tidak dikendalikan oleh Roh Kudus, kita tidak akan pernah mengalami yang namanya kedewasaan rohani itu. Mari kita belajar beberapa hal dari ayat ini. Yang pertama, perhatikan Bapak Ibu, hidup di dalam Roh itu adalah perintah, itu bukan pilihan. Ya. Coba kita baca lagi ayat 16 tadi itu. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi hidup oleh Roh adalah satu perintah, satu keharusan yang tidak boleh tidak harus kita taati dalam kehidupan kita kalau kita ingin maju di dalam iman. Kalau kita ingin konsisten di dalam kehidupan baru, kalau kita ingin bertumbuh secara rohani di dalam Kristus. Saya masih ingat nasihat dokter kepada saya ya waktu saya sakit dulu. Kalau ingin hidup sehat, ya kita harus apa? Harus makan makanan yang bergizi katanya. 4 sehat, 5 sempurna. Tapi dokter lain, saya nggak boleh minum susu, saudara. Ada yang bilang begitu. Pokoknya makanan yang bergizi, harus rajin berolahraga. Kemudian harus tidurnya cukup. Tidak boleh tidur lebih dari jam 11. Katanya metabolisme kita itu harus sudah mulai istirahat, mulai jam 11 malam sampai pagi seperti itu. Harus mengatur pola hidup itu harus. Itu tidak dapat ditawar katanya. Kalau tidak bisa seperti itu, tidak mungkin bisa hidup sehat. Jadi makan makanan bergizi, berolahraga, tidur cukup, pola hidup yang baik itu satu keharusan. Itu bukan sekedar saran. Itu kebutuhan kita kalau kita ingin hidup sehat. Nah demikian pula dengan kehidupan rohani kita Bapak Ibu ya. Kita tidak akan mengalami kesehatan rohani, kita tidak akan mengalami pertumbuhan ke arah Kristus kalau kita tidak hidup di dalam Roh. Kita harus hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Jadi ini bukan pilihan sama sekali. Bukan sekedar tambahan dalam kehidupan kita. Ini perintah Tuhan, ini satu-satunya cara hidup yang benar. Kalau kita mau mengalami kedewasaan rohani. Amin Bapak Ibu. Tidak ada pilihan. Hanya orang yang hidup oleh Roh, hidup dipimpin oleh Roh Kudus yang akan mengalami kedewasaan rohani. Coba perhatikan dalam ayat 16 tadi. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging.
Saya memperhatikan kata hidup ini dalam bahasa aslinya itu berbentuk perintah yang terus-menerus ya. Itu istilahnya present imperatif ya, dari kata Yunani peripateite. Jadi maksudnya begini, hendaklah kamu terus hidup di dalam roh setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Hendaklah engkau bertindak menurut pimpinan Roh Kudus, kan seperti itu, selalu bertindak menurut pimpinan Roh Kudus. Hendaklah hidupmu setiap hari dikontrol, dikendalikan oleh Roh Kudus. Itu peripateite. Terus menerus. Ini bukan opsi, ini bukan pilihan. Sekali lagi Bapak Ibu tidak akan menjadi dewasa rohani kalau tidak memberikan hidupmu dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, ini bukan ajakan supaya kita kelihatan lebih rohani. Oh enggak, tidak seperti itu. Ini tuntutan bagi setiap orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Ini harus kita lakukan. Bapak Ibu, kita tidak hanya dipanggil hanya untuk tahu tentang Allah, tetapi kita dipanggil untuk hidup bersama-sama dengan Allah. Amin. Amin. Dipanggil untuk bergaul dengan Allah, dipanggil untuk berjalan bersama-sama dengan Allah. Dan kalau kita berjalan bersama-sama dengan Allah, Dia yang akan memimpin kita, Dia yang akan menuntun kita, dan bagian kita adalah taat kepada pimpinannya. Dan kalau kita taat kepada pimpinannya, engkau pasti akan bertumbuh dewasa ke arah Kristus. Mungkin Bapak Ibu masih ada yang bertanya, mengapa sih kita perlu hidup di dalam roh? Saya mau menegaskan lagi, tanpa Roh Kudus Bapak Ibu tidak akan pernah bisa mengatasi yang namanya keinginan daging. Enggak bisa Bapak Ibu ya. Kita akan kalah. Kita tidak punya kekuatan untuk menghadapi keinginan daging kita. Daging di sini tidak berbicara mengenai tubuh fisik ini, soma, bukan. Tetapi ini berbicara tentang keinginan-keinginan manusia lama kita. Ini berbicara mengenai ego kita. Ini berbicara mengenai nafsu kita. Ini berbicara mengenai kehendak diri sendiri kita. Tanpa Roh Kudus kita tidak akan bisa mengatasi keinginan-keinginan daging itu. Kita membaca di ayat yang ke-17 tadi, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Jadi dalam hidup ini Bapak Ibu sebagai orang percaya, kita ini mengalami yang namanya pertempuran rohani. Ada pertempuran di dalam manusia batiniah kita. Pertempuran di dalam diri kita setiap orang yang percaya. Di satu sisi Roh Kudus ingin kita bertumbuh dalam kekudusan. Ingin kita menjadi serupa dengan Kristus. Tetapi di sisi lain daging itu menarik kita untuk kembali kepada cara hidup kita yang lama. Daging ingin menarik kita ke dalam cara hidup yang egois, yang berdosa, yang seringkali memberontak kepada Allah. Dan pertempuran ini Bapak Ibu tidak pernah berhenti. Kata Paulus, setiap aku menginginkan yang baik, yang jahat itu sudah muncul daripadaku. Saat aku ingin ke kanan, aku ditarik ke kiri seperti itu. Saat aku ingin maju, tetapi di saat yang sama aku ingin mundur. Makanya dia berkata di dalam Roma pasal yang ke-7, celakalah aku manusia berdosa ini. Ada peperangan dalam batin kita setiap waktu Bapak Ibu. Enggak pernah berhenti peperangan itu. Amin Bapak Ibu. Itulah sebabnya kita tidak boleh hidup asal-asalan. Kita butuh bergaul karib dengan Tuhan. Kita butuh intim dengan Roh Kudus. Kita butuh taat kepada pimpinan Tuhan setiap hari. Sebab kalau tidak, kita akan ditarik kepada manusia lama kita. Kita tidak akan dapat konsisten hidup dalam hidup yang baru. Mari kita tidak bermain-main dengan hidup kita. Amin. Setiap saat
godaan itu ada dari daging ini ya. Setiap saat, selalu ada pergumulan. Pasti Bapak Ibu mengakuinya. Ya. Tetapi puji syukur kepada Tuhan Bapak Ibu, kita tidak dibiarkan sendiri menghadapi peperangan dalam batin kita itu. Amin. Ya, coba lihat ayat yang ke-18. Ayat yang ke-18. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Artinya Bapak Ibu, jika kita hidup di dalam Roh, kita tidak lagi dikendalikan oleh aturan-aturan yang sifatnya legalistik. Kita ini dikendalikan oleh perubahan hati yang sejati. Ya, Roh Kudus itu tidak hanya menunjukkan apa yang benar kepada kita, tetapi memberi kuasa, memberi kekuatan untuk kita bisa melakukan apa yang benar. Bapak Ibu, seringkali kita itu taat berkendara kalau ada polisi. Ya enggak Bapak Ibu? Kalau enggak ada polisi tolah-toleh, enggak ada polisi bablas pada lampu merah saudara. Tadi pas saya berangkat ke sini ya memang sudah mau jam 5 ya. Tiba-tiba lampu merah, shoot. Papa terus saya pak, terus saya pak, nanggung pak, gak ono polisi. Oh enak ya. Godaan setiap saat, untung saya hidup oleh Roh. Ngerem, shoot, tambah telat, saya teguh. Nah, kan gitu saudara, oh nanti ngambek istri saya saudara. Damai di sini dulu ya. Kita biasanya legalistik Bapak Ibu ya. Kalau lagi ulangan di dalam kelas ya, kalau nggak ada yang ngawasi mulai nyontek. Tapi coba kalau ada yang ngawasi, tegang saudara. Tetapi kalau kita taat pada Roh Kudus, kita bisa melakukan aturan, kita bisa berbuat benar bukan karena aturan legalistik, tetapi karena hati kita telah diubahkan oleh Roh Kudus. Amin. Ada polisi, enggak ada polisi, tertib Bapak Ibu. Ada yang jaga, enggak ada yang jaga, ulangan juga enggak nyontek. Karena apa? Karena kita dikendalikan oleh Roh Kudus, kan seperti itu. Roh Kudus tidak hanya menunjukkan apa yang benar, tetapi memberi kekuatan kita untuk hidup dalam kebenaran. Itu sebabnya Bapak Ibu, kita ini tidak sedang menjalani hidup Kristen dengan kekuatan kita sendiri. Makanya jangan takut, jangan gentar. Kita tidak berjuang sendirian dalam pergumulan batin kita itu. Kita punya Roh Kudus, kita punya Roh penolong, Parakletos itu. Kita punya Roh penuntun. Kita punya Roh Kudus yang mau dan mampu memimpin kita dalam hidup keseharian ini. Amin. Makanya yang dibutuhkan adalah mari kita hidup penuh dengan Roh Kudus. Ini bukan pilihan, bukan tambahan, bukan bisa kita abaikan, tidak bisa. Mau tidak mau. Kalau mau sehat rohani, taat pimpinan roh. Makanya Bapak Ibu, mari sadari bahwa kita terus menghadapi yang namanya pertempuran rohani. Itu setiap hari, terus menerus, dekat dengan Allah, dekat dengan Roh Kudus. Jangan abaikan firman Tuhan, taati firman Tuhan, bangun hubungan pribadi dengan Yesus lebih intim lagi. Banyak berdoa, banyak baca firman, ibadah yang rajin. Maka disiplin rohani yang seperti itu akan membuat Roh Kudus leluasa untuk menolong dan memimpin hidup kita. Amin. Tanpa kita memiliki disiplin rohani dalam doa, dalam firman, dalam ibadah, kita tidak akan dapat peka terhadap pimpinan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Mari setiap hari mulailah dengan doa yang sederhana dan penuh iman. Ya, Roh Kudus, pimpin hidup saya sepanjang hari ini. Amin. Tolong saya dalam menghadapi setiap persoalan.
pimpin dalam setiap keputusan yang harus saya ambil. Supaya hidup saya memuliakan Tuhan. Supaya saya bertumbuh dewasa di dalam iman. Amin. Ini penting. Mari sekali lagi, ini bukan opsi dan ini bukan pengalaman yang spektakuler. Ini pengalaman hidup sehari-hari. Bagian kita adalah taat pada pimpinan Roh Kudus. Itu yang pertama. Hal yang kedua Bapak Ibu. Perbuatan daging, kalau kita hidup di dalam daging ya. Perbuatan daging itu adalah bukti bahwa kita hidup tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi kalau kita masih menuruti keinginan daging dalam keseharian kita, itu bukti bahwa kita tidak sedang dipimpin oleh Roh Kudus. Pertanyaannya, gak bahaya tah? Saudara, kalau kita keluar dari pimpinan roh, itu berbahaya. Tadi kita melihat, kalau kita hidup di dalam roh, itu tanda bahwa kita bertumbuh secara rohani. Bahwa kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Tetapi kalau kita hidup di dalam daging, itu tanda bahaya Bapak Ibu. Karena kalau kita hidup di dalam daging, itu artinya kita sedang hidup menjauh dari hadirat Tuhan. Sekalipun mungkin kita masih rajin beragama, kita masih bergereja. Tetapi kalau kita lebih menuruti keinginan daging, sesungguhnya kita sedang menjauh dari persekutuan dengan Tuhan. Ini bahaya Bapak Ibu. Lihat, Rasul Paulus ini tidak berbicara tentang teori loh ya. Tapi dia bicara tentang realitas. Kalau kita tidak menuruti keinginan roh, kita akan menjauh dari Tuhan. Hidup kita akan sangat-sangat buruk Bapak Ibu ya. Lihat, dia berbicara tentang realitas hidup di dalam daging. Dia menyebutkan beberapa daftar tentang perbuatan daging. Dan dia mengatakan seperti ini, perbuatan daging itu telah nyata, artinya tidak samar. Itu kelihatan Bapak Ibu. Siapapun kita, kalau kita tidak dipimpin oleh roh, tetapi kita lebih menuruti keinginan daging, itu dapat dilihat dari karakter kita, itu dapat dilihat dari cara bicara kita, itu dapat dilihat dari perilaku kita. Itu jelas, itu nampak. Dan perbuatan daging itu bisa dialami oleh siapa saja, termasuk pendeta. Termasuk para pengerja. Kalau saya memilih tidak mentaati Roh Kudus, saya akan hidup di dalam daging. Saya akan melakukan perbuatan daging. Dan saya pasti menjauh dari hadirat Allah. Semua orang bisa mengalami itu. Bapak Ibu Saudara, apalagi kalau Bapak Ibu tidak hidup menurut roh, Bapak Ibu pasti akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Kalau kita enggak mentaati roh, kita pasti mentaati daging. Tapi kalau kita mentaati roh, kita pasti tidak menuruti keinginan daging. Amin. Coba kita lihat perbuatan daging itu Bapak Ibu. Sangat-sangat mengerikan. Kita membaca di dalam ayat yang ke-19 itu, perhatikan. Perbuatan daging telah nyata yaitu percabulan. Ngeri. Kecemaran. Hawa nafsu. Penyembahan berhala. Sihir. Perseteruan. Perselisihan. Iri hati. Amarah. Kepentingan diri sendiri. Percideraan. Roh pemecah. Kedengkian. Kemabukan. Pesta pora. Dan sebagainya. Perhatikan kata-kata dan sebagainya. Itu artinya masih banyak lagi. Jadi kalau saya enggak ikuti keinginan roh, bisa-bisa saya terjerumus dalam dosa-dosa yang seperti itu. Bapak Ibu juga seperti itu. Selalu ada peperangan rohani dalam diri kita. Kalau Bapak Ibu memilih mentaati keinginan daging, kita akan hancur oleh karena dosa-dosa itu. Lihat, ada dosa yang merusak tubuh dan moral kita. Itulah percabulan, itu seks di luar nikah. Hati-hati ya orang-orang muda. Sekarang dunia ini menormalisasi pernikahan.
seks di luar nikah itu sah. Hati-hati. Kalau mau menikah coba dulu cocok atau enggak, kalau enggak cocok ganti yang lain begitu. Halo? Kok tegang banget sih? Saya baca di sebuah artikel normalisasi. Normal itu, wajar. Justru kalau belum pernah nyoba, lu ketinggalan zaman. Itu daging Bapak Ibu. Dan itu terjadi kalau kita orang Kristen tidak memilih menuruti Roh Kudus. Kemudian apalagi kecemaran, itu bicara soal pikiran yang kotor, pornografi. Sekarang ini saudara yang memancing pikiran kotor itu gampang kok. Saudara bawa semua handphone kan. Kalau sudah punya internet, saudara bisa klik YouTube, mau cari apapun juga, film-film yang begitu jahat, itu bisa mengotori pikiran kita, itu bisa membuat kita gila pornografi. Makanya hati-hati, ingat kata Tuhan Yesus, dosa seksual bukan hanya melakukan hubungan seks, tetapi kalau kita melihat seseorang dan mengingininya, dan timbul hawa nafsu kita, itu sudah bersinah di dalam hati. Makanya jangan gampang nonton-nonton yang sembarangan. Lu gak ada amennya. Amin. Hati-hati kalau scroll-scroll, tahu-tahu muncul tiung. Nah itu bahaya saudara, tiung-tiung gitu. Sekarang ini bioskop masuk rumah Bapak Ibu. Dan lebih baik nonton bioskop yang di Lipo karena lebih aman, jelas judulnya. Saya nonton The Last Supper di Lipo. Ada yang belum nonton? Saya mau nonton lagi, bareng yuk. Tapi kalau di rumah bahaya saudara. Blue film, nggak ada yang nonton saudara. Maksudnya tidak ada yang lihat. Tapi Tuhan bisa melihat kita semua, amin. Hati-hati, belum lagi hawa nafsu. Kalau kita nggak menuruti keinginan roh, ada hawa nafsu. Kita ini menuruti keinginan daging tanpa kendali. Itulah keinginan mata, itulah keinginan daging, itulah keangkuhan hidup. Kita nggak puas-puas melihat, kita nggak puas-puas mengingini. Kita serba nggak puas karena begitu banyak yang ditawarkan oleh dunia ini. Kita nggak pernah berhenti. Ini kalau kita tidak hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Ini semua adalah ekspresi dari orang yang tidak dikuasai oleh roh Bapak Ibu. Kemudian belum lagi dosa yang menyesatkan secara rohani. Ada penyembahan berhala. Sekarang ini Bapak Ibu, handphone itu jadi berhala. Handphone lebih penting daripada Allah. Karena berhala itu adalah menempatkan hal-hal lain di atas Tuhan. Lebih penting dari Tuhan. Saudara, kalau ketinggalan HP, hati sakit enggak? Waduh, HP ketinggalan. Pulang. Udah 10 kilo ini. Pulang, HP ketinggalan. Tapi kalau ketinggalan Yesus, tenang-tenang saja saudara. Ada yang ketinggalan Yesus? Enggak ada ya, itu hanya istilah saja. Yesus selalu ada bersama-sama dengan kita. Tapi maksud saya adalah bahwa kita tuh seringkali terjebak kepada penyembahan berhala. Segala sesuatu yang kita utamakan lebih dari Tuhan itu berhala Bapak Ibu. Apa saja. Kalau nonton bola 2 jam, 3 jam, jam 4 pagi, jam 2 pagi sampai jam 4 pagi, nonton. Tapi kebaktian jam 6 gak bisa bangun. Halo? Doa pagi gak bisa bangun. Tapi bangun untuk tinju. Nah itu. Kok tegang banget malam ini ya. Belum lagi soal sihir Bapak Ibu ya. Termasuk segala bentuk manipulasi rohani. Ya bergaul dengan kuasa-kuasa gelap. Hati-hati. Bapak Ibu zaman modern tidak menghilangkan dosa ini loh ya. Enggak, hanya memperhalus saja. Tapi saya nggak mau bicara tentang itu. Ya, tapi mari kita hati-hati. Belum lagi dosa yang menghancurkan relasi di antara kita orang-orang percaya. Relasi dalam keluarga, dalam masyarakat. Apa itu? Percideraan, permusuhan, iri hati, amarah, egois, roh pemecah, kedengkian. Dosa ini bisa muncul di gereja loh Bapak Ibu. Kalau kita nggak hidup
menurut roh akan ada muncul dosa-dosa yang seperti itu. Sesama jemaat saling iri, saling dengki. Ya, kemarahan dituruti. Wah, ini bahaya Bapak Ibu. Kalau jemaat sudah mulai bersaing satu dengan yang lain. Ya. Pemain musik tim A bersaing dengan tim B misalkan. Oh, main muelek. Wah, itu kan memecah belah. Saya enggak ngomong choir deh. Karena ibu-ibu kalau marah, lama itu marahnya. Song leader, aku yang the best di gereja ini. Kalau aku yang bawa semua orang, merinding bulu kuduknya. Bahaya Bapak Ibu. Ini adalah dosa yang menghancurkan relasi. Belum lagi dosa mengejar kesenangan duniawi. Saya harus membacakan ini semua. Ada kedengkian, ada kemabukan, ada pesta pora. Ini bukan soal hanya minuman keras atau pesta, tidak. Tetapi gaya hidup yang tidak terkendali. Terkenal flexing sekarang begitu ya. Hidup semau gue. Tidak mau mempertimbangkan firman Tuhan. Dan Paulus menambahkan, masih banyak lagi Bapak Ibu. Artinya daftar itu tidak lengkap. Semua bentuk tindakan, sikap hati, dan gaya hidup yang tidak tunduk pada kehendak Allah. Itu termasuk perbuatan daging. Dan kalau kita lebih mentaati daging, artinya kita tidak hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Artinya kita sedang menjauh dari Allah yang hidup itu. Apa bahayanya Bapak Ibu? Jelas bahaya. Lihat kata Paulus apa? Orang-orang yang seperti ini dikatakan ya, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ayat 21 bagian terakhir, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Serius sekali. Orang-orang yang gaya hidupnya duniawi, itu tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Itulah yang Rasul Yohanes katakan. Kalau kita lebih mengasihi dunia ini, maka kasih akan Bapa itu tidak ada di dalam diri kita. Tetapi ini maksudnya bukan kalau kita jatuh dalam dosa yang seperti itu kita tidak bisa diselamatkan. Bukan Bapak Ibu ya. Bukan seperti itu. Tetapi yang dimaksud adalah jika seseorang hidupnya terus menerus dalam perbuatan daging, terus menerus mentaati keinginan daging, terus menerus berdosa, itu bukti bahwa orang itu tidak pernah lahir baru. Kalau orang lahir baru, dia pasti memiliki kuasa untuk mengalahkan keinginan daging. Amin. Jadi ini bukan soal, oh berarti keselamatan karena perbuatan baik ya, jatuh dalam dosa satu enggak bisa selamat. Enggak. Ini adalah orang-orang yang dengan gaya hidup yang seperti ini. Orang-orang yang memang tidak mau bertobat. Orang-orang yang terus-menerus mendukakan Roh Kudus Allah. Tidak mau taat, bertentangan dengan Allah. Orang-orang yang seperti itu tidak akan pernah mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Karena orang-orang seperti itu tidak pernah lahir baru. Dia bukan manusia baru. Coba kita lihat 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 10. 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 10. Perhatikan firman Tuhan ini. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Jangan sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzinah, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Amin Bapak Ibu. Bahaya sekali. Mari, penuh roh itu bukan pilihan, tetapi itu perintah yang harus kita taati. Coba lihat lagi, Efesus 5 ayat yang kelima, supaya Bapak Ibu semakin yakin dengan kebenaran ini. Efesus pasal 5 ayat yang kelima. Perhatikan itu, karena ingatlah ini baik-baik. Tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan.
Jangan biarkan dosa-dosa itu mengontrol kehidupan kita. Amin. Jangan kita menuruti keinginan daging. Mari kita tanggalkan manusia lama kita. Mari kita mengenakan Kristus dalam kehidupan kita. Mari kita taat pada pimpinan Roh Kudus. Ya. Tuhan itu Tuhan itu tidak menolak orang berdosa yang mau bertobat. Amin Bapak Ibu. Kalau kita mau bertobat, Tuhan itu pasti akan menerima kita kembali. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9 dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, Allah itu setia dan adil. Allah itu akan mengampuni kita dari segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Yang ketiga Bapak Ibu, orang yang hidup dalam roh itu akan menghasilkan buah yang sejati. Nah, ini hal yang sangat luar biasa Bapak Ibu ya. Ya, saya mau buat ilustrasi lagi ya. Kalau seorang hidup sehat itu tidak hanya terlihat dari wajahnya yang kelihatan seger, cerah gitu ya. Tapi juga terlihat dari cara hidupnya ya. Ya, pastilah hidupnya teratur ya, hidupnya tertib ya, tidak sembrono. Orang-orang yang seperti itu tidak mudah sakit, saya melihatnya seperti itu. Dan demikian juga kalau kita sehat secara rohani, tanda-tandanya itu pasti ada. Amin. Dapat dilihat oleh semua orang ya. Bukan sekedar tahu tentang kebenaran tertentu, bukan sekedar hadir di gereja, bukan sekedar ikut melayani, tetapi ada buah-buah kehidupan sejati dalam kesehariannya. Baik di rumah, di tempat kerja, di lingkungan masyarakat, dimanapun dia berada, dia menunjukkan buah-buah itu. Apa buah itu Bapak Ibu? Saya baca di Galatia pasal yang kelima tadi, ayat yang ke-22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Bapak Ibu, kalau kita benar-benar hidup dipimpin oleh Roh Kudus, pasti ada kasih dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, kasih ini adalah dasar dari semua aspek dari buah yang lain itu. Kasih ini berbicara tentang bagaimana kita memberi tanpa pamrih ya. Bahkan kita rela mengasihi orang yang tidak menyenangkan sekalipun. Ini dasar dari segala-galanya. Ada sukacita. Ini bicara tentang sukacita yang dihasilkan oleh hubungan yang intim dengan Allah. Ada damai sejahtera, ada ketenangan batin karena pengharapan yang diterima di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ada kesabaran kan begitu ya. Ya, tidak mudah marah kan seperti itu ya. Enggak sumbu pendek gitu katanya ya. Enggak mudah tersulut emosi. Sabar menghadapi orang lain. Amin Bapak Ibu. Kemudian kemurahan, orangnya ramah, lembut, penuh belas kasihan. Seperti yang saudara lihat di depan itu. Oh enggak ya, di depan banyak saudara. Seperti yang saya lihat di bawah ini, semuanya seperti itu ya. Ya, ada kebaikan, berintegritas, melakukan apa yang benar, setia dia, dapat dipercaya, lemah lembut, bisa menguasai diri. Bapak Ibu dan saya senangnya, ini disebut sebagai buah roh, bukan buah-buah roh. Buah roh ini tunggal, artinya apa? Satu buah dengan 9 aspek. Kita tidak boleh memilih hanya 2. Ya aku mungkin bisa begini ya, oke saya sabar terhadap kamu tapi jangan harap saya mau melakukan kebaikan buat kamu. Tidak bisa seperti itu. Kita orang-orang yang percaya harus memiliki 9 aspek buah ini. Amin Bapak Ibu. Kehidupan yang sangat indah. Kehidupan yang sangat luar biasa. Dan buah roh ini bukan hasil usaha manusia. Bapak Ibu, saya tidak bisa berusaha memaksakan diri untuk sabar, berusaha untuk bermurah hati. Kita akan lelah, kita akan capek, kita akan putus asa. Tetapi kalau kita intim dengan Tuhan, kita menyerahkan hidup kepada Allah, Tuhan memberi kesabaran dalam kehidupan kita. Itu yang namanya buah roh.
Saya nggak bisa pura-pura sukacita, saudara ya. Saya nggak bisa pura-pura senang, pura-pura bahagia. Ya, sampai ada orang yang seringkali buat status jangan lupa bahagia. Tapi kalau orang lupa Roh Kudus, dia lupa bahagia pasti. Tapi orang penuh dengan Roh Kudus, dia pasti akan bahagia. Amin. Ini yang harus kita ketahui ya. Jadi ini bukan dihasilkan oleh daging, tetapi ini adalah buah dari persekutuan dengan Allah Roh Kudus. Dan dikatakan tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Artinya apa? Ini adalah kebaikan yang diterima oleh semua orang. Amin. Ini kehidupan yang sangat indah. Kehidupan yang sangat mulia. Mari Bapak Ibu kita seringkali bercermin kepada firman Tuhan, khususnya buah roh ini. Apakah ada kasih dalam kehidupan kita? Apakah ada sukacita? Apakah ada damai sejahtera? Apakah ada kesabaran? Apakah ada kebaikan? Apakah ada kemurahan? Apakah ada kelemah lembutan? Apakah ada penguasaan diri? Kalau ada katakan puji Tuhan. Amin. Amin. Itulah yang kita butuhkan dalam hidup ini. Yang terakhir Bapak Ibu, orang yang hidup dalam roh itu akan menyalibkan daging dan menghidupi identitasnya sebagai milik Kristus. Ini kebenaran firman Allah yang harus kita pegang. Coba kita lihat ayat 24 dari Galatia pasal yang kelima. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh, dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Perhatikan, Paulus tidak berbicara kendalikan dagingmu, tidak, atau kurangi perbuatan dagingmu, tidak. Tetapi dia katakan menyalibkan daging dan segala keinginannya, segala hawa nafsunya, mematikan keinginan daging. Bapak Ibu, dalam budaya Romawi, penyalipan itu cara mati yang sangat-sangat menyakitkan. Cara mati di depan publik. Dan tidak ada jalan kembali setelah kematian itu kecuali Yesus yang bangkit dari antara orang mati. Benar-benar mati, bayangkan saudara, kalau belum mati dipatahkan itu ya, tulang kakinya itu, lututnya dipatahkan, dicek mati atau tidak. Kalau Bapak Ibu milik Kristus, hidupilah identitasmu dengan menyalibkan daging, dengan hawa nafsu dan segala keinginannya. Amin. Itu kalau kita orang Kristen. Ya. Kita tidak hanya mengurangi kebiasaan buruk, enggak, tapi mengakhirinya, mematikannya, menyalibkannya, membunuhnya, kan seperti itu. Itulah yang saya khotbahkan beberapa waktu yang lalu, jalan salib. Barang siapa mau mengikut aku, kata Tuhan Yesus, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Amin. Kalau kita milik Kristus, hendaklah kita dipimpin oleh Roh Kudus. Bapak Ibu, kalau kita dilahirkan kembali oleh Roh, maka hidup kita sepenuhnya milik Roh Kudus. Keluarga kita milik Roh Kudus. Pekerjaan kita milik Roh Kudus. Waktu, uang, harta, apapun juga milik Roh Kudus. Kekayaan milik Roh Kudus. Pelayanan milik Roh Kudus. Tidak ada yang tidak dimiliki oleh Roh Kudus. Makanya kalau kita milik Kristus, milik Roh Kudus, hendaklah hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Tidak ada bagian-bagian yang boleh dikendalikan oleh hawa nafsu duniawi, oleh keinginan daging kita. Semua harus dikendalikan oleh Roh Kudus. Inilah yang memungkinkan kita hidup sebagai manusia baru. Dan ada satu peringatan yang terakhir. Waspadai kesombongan rohani. Lihat ayat yang ke-26. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Bapak Ibu, ada bahaya yang sangat besar dalam komunitas orang-orang percaya adalah kalau ada orang-orang yang gila hormat. Itu bisa terjadi di kalangan orang percaya, merasa diri lebih rohani dari orang lain, merasa lebih layak, merasa lebih baik, menghakimi orang lain, menghukum orang lain, kamu bisa, kamu enggak bisa, kamu gini, kamu itu. Hati-hati Bapak Ibu.
kadang saling menantang, ada kompetisi. Ya. Di bidang-bidang pelayanan saling bersaing, saling berlomba. Ngeri kalau saling mendengki, tidak senang kalau Tuhan memberkati orang lain, membuat omongan di sana, membuat omongan di sini. Semua ini adalah hasil dari keinginan daging. Tetapi orang yang penuh dengan Roh Kudus, dia akan berbuah-buahkan kebenaran. Amin. Mari Bapak Ibu pastikan bahwa kita menyalipkan keinginan daging kita. Sadari bahwa kita milik Kristus dan biarlah Roh Kudus yang memimpin kehidupan kita. Itu sebabnya panggilan dari teks ini adalah saatnya kita menjadi orang Kristen yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Amin. Ya, hidup dalam Roh itu bukan pilihan, itu perintah. Hidup dalam daging itu bahaya besar Bapak Ibu. Hidup dalam daging membuahkan dosa yang menghancurkan. Tetapi hidup di dalam Roh ada buah-buah kebaikan, buah-buah yang mulia, yang mendatangkan damai sejahtera. Dan orang yang hidup di dalam Roh, dia menyalipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Amin. Sebentar kita akan menikmati tubuh dan darah Yesus. Mari kita mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan dengan mengingat kembali, mengalami lagi bahwa Yesus telah mati untuk dosa-dosa kita. Bahwa dia telah mati memikul dosa-dosa kita di tubuhnya di kayu salib. Mari kita menerima perjamuan dengan iman bahwa kita telah dibebaskan dari segala ikatan dosa kita. Amin. Mari kita menerima perjamuan Tuhan dengan pertobatan yang sungguh-sungguh. Karena hanya dengan cara itulah kita menghargai kematian dan kebangkitan Kristus untuk keselamatan jiwa kita. Mari sama-sama kita berdiri.